Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zendia Husni dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu sebagai Bida Iswara Madya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran tentang standar kinerja pelayanan pada pelatihan kepemimpinan administrator. Sebelumnya, berikut agenda dari pelatihan kepemimpinan administrator. Ada beberapa agenda, ada 4 agenda: agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, agenda kepemimpinan kinerja, agenda manajemen kinerja, dan agenda aktualisasi kepemimpinan. Dan pada agenda manajemen kinerja ada 7 mata diklat yang akan disampaikan, dan saat ini saya akan menyampaikan tentang standar kinerja pelayanan sebanyak 9 JP. Dasar hukum pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara. Agenda kepemimpinan kinerja terkait mata diklat standar kinerja pelayanan ini, bahwa sering sekali kita melihat segala sesuatu menjadi rumit ya, tidak menemukan standar yang jelas, sehingga harapannya ke depan tidak seperti labirin ya, berliku dan lain sebagainya untuk mencapai satu tujuan. Mudah-mudahan dengan standar kinerja pelayanan ke depan kita bisa lebih baik terkait tupoksi ASN untuk masyarakat. Materi pokok pada standar kinerja pelayanan ada 3, yaitu: pertama, standar kinerja pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan; 2, efektivitas dan efisiensi implementasi standar kualitas kinerja pelayanan; 3, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja pelayanan. Pada submateri pokok 1, standar kinerja pelayanan dan indikator kepuasan pengguna layanan, ada 5 submateri pokok: konsep kerja, konsep pelayanan, konsep standar kinerja pelayanan, peran penting standar kinerja dalam manajemen kinerja, indikator kepuasan pengguna layanan. Pada materi pokok ini, standar kinerja merupakan salah satu unsur dalam manajemen kinerja yang sangat penting, terutama diperlukan dalam proses pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, kontrol terhadap pencapaian tujuan organisasi, dan pemberian penghargaan. Pada submateri pokok 1 ini akan disampaikan sebanyak 2 CP dengan film pendek sebagai brainstorming nantinya, kemudian ada diskusi dan kasus ya, karena memang pada standar kinerja pelayanan ini akan banyak diskusi terkait dengan standar-standar yang ada di OPD, dan kemudian kita akan melihat bagaimana efektivitasnya dan efisiensinya ke depan. Selanjutnya submateri pokok 2, efektivitas dan efisiensi implementasi standar kualitas kinerja pelayanan. Dalam submateri pokok 2 ini ada 3 hal yang akan disampaikan. Pertama, mengenai kebijakan pelayanan pada tingkat organisasi pemerintah; yang kedua, kebijakan standar kinerja tingkat organisasi penyelenggara layanan; yang ketiga, mengukur efisiensi dan efektivitas implementasi standar kinerja pelayanan. Sesi ini akan disampaikan dalam 4 JP dengan film pendek, diskusi, dan kasus juga, di mana nanti efisiensi implementasi standar pelayanan ini adalah perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan output yang dihasilkan dari suatu layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas implementasi suatu standar kinerja layanan adalah tingkat ketercapaian kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya submateri 3, pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya dalam meningkatkan kinerja pelayanan, mencakup 4 hal, yaitu pengertian pengelolaan dan sumber daya, kemudian pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia pelayanan, pengelolaan dan sumber daya sarana dan prasarana pelayanan, pengelolaan dan sumber daya teknologi. Disampaikan dengan 3 JP dengan film pendek, diskusi, dan kasus juga. Pada materi ini, pengelolaan sumber daya organisasi merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemberdayaan sumber daya organisasi lebih ditujukan kepada sumber daya manusia. Demikian terkait diharapkan nanti standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji atau komitmen yang didapat bisa dipenuhi
jelas dan mudah dimengerti oleh pemberi dan penerima pelayanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.